years ago I quit my full time job. Kayak dia tuh bisa, masa gue enggak gitu. Gue harus bisa juga gitu. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle bareng figur e-sport. Yang dimana figur e-sport ini tuh wah lagi lumayan digoreng-goreng nih di dunia e-sport nih. Seorang wanita, gadis, bisa dibilang cantik, bisa dibilang manis juga. Dan pengalaman di dunia e-sport juga udah lumayan. Dan ada di beberapa industri juga, tapi utamanya di e-sport nih. Apalagi e-sportnya lebih ke FPS, Valorant. Tapi daripada gue yang banyak cincong, orang yang langsung deh kenalan. Hi guys, this is Nella from Phoenix Esports. Apa? Phoenix Win berarti? Phoenix, gini ya, gini. Oh gini? Gini. Nah, sebelum mulai, lo gayanya gimana nih kalau lagi ada introduction kan mereka punya style sendiri. Kalau style lo gimana? Gimana ya? Begini-begini ya? Gak tau, gak ada gaya sih. Bingung. Just be you. Tapi lo lebih ke jatuhnya atletnya atau DA-nya sih jatuhnya? Atau dua-duanya ternyata? Dua-duanya. So, I'm the brand ambassador and I'm also the Valorant player. Tapi berarti sejauh ini udah sampai di level nasional, internasional, antar dimensi gitu. No, because we're a new community kan. Kita tuh tim baru. Jadi I only participated baru di satu tournament doang. Dan sekarang sih kita baru fokus ke introduction-nya dulu nih. Kita punya beberapa tim. Ada tim cowok, tim cewek, ada tim akademinya juga. Gitu. Oke, menarik. Nah, ini seru nih. Karena gue baru pertama kali ketemu Naila secara langsung. Dikenali sama seorang teman yang kita sama-sama kenal. Jadi gini Nay, kalau gue baru ketemu orang atau baru ketemu lagi sama kawan lama, gue selalu mulai dari suatu hal yang penting banget Nay. Saking pentingnya tuh gue minta tolong lo untuk kayak jawab apa dia dan jujur. Jawab apa dia dan jujur. Karena ini krusial banget dan penting banget lah. Krusial, penting dan like banget diprioritasin. Gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Lagi padat jadwal. Oke. Ini jawaban jujur atau enggak? Karena gue betul lo jawaban jujur. The real thing, lo bener-bener ya bisa dibilang surviving lah. Capek. Trying to be good. Trying to make everything work out. Oke. Yeah. Oke. Hopefully jujur ya, karena gue percaya ini jujur nih. Karena biasanya gue kalau ketemu orang off the record, gue langsung nembak enggak, lo gak jujur. Kalau gue yang jujur, jadi akhirnya baru terbuka lah. Lo jujur ya? Jujur. Oke, nah tapi sebelum gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue kepo deh. Gimana sih ceritanya lu tuh bener-bener ada di karir e-sport yang sekarang? Karena kayak orang tuh kadang suka bingung mulai dari mana gitu. Wah, gue harus ada ordalnya atau gue harus ada scan kapital atau kayak gue harus cantik dulu. Tapi versi lu tuh gimana? Lu memulai sampai sekarang ada di titik jadi atlet sekaligus ambassador di e-sport nih. Oke, so like around 3 or 4 years ago pas aku tuh masih kuliah. Berarti COVID ya? Sebelum COVID, sebelum COVID. Ini masih kuliah offline. Kuliah di mana by the way? Di Prasmo. Oh, Prasmo. Aku ambil branding waktu itu. Prasmo angkatan 18. So I had this guy best friend, he introduced me to PUBG Mobile. Jadi waktu itu aku belum punya PC, masih main game mobile tuh. Suka kan tuh. Terus waktu itu dia tuh bilang ke aku, coba deh main game ini, Valorant. Ini udah mendekati pandemi nih, gitu. Waktu itu dia pakai laptop gaming. Terus habis itu pas aku main, I became addicted to the game. I was so happy setiap pandemi tuh kalau aku ada waktu kosong, aku datang ke kosan dia cuma buat main Valorant doang. Waktu itu. Iya bener-bener kayak gitu. Habis itu dia bilang, udah lo rakit PC aja gitu. Lagi pula kan lo butuh tuh buat kuliah online lah apa segala macem. Akhirnya rakit lah tuh PC. Dengan alasan seperti itu ya? Iya, dengan alasan seperti itu. Rakit lah tuh PC. Waktu itu juga modalnya gak gede-gede banget. Baru gaji anak magang. Terus itu masih patungan sama papa aku. Iya, soalnya banyak papa yang udah ngebiayain waktu itu. Terus? Terus akhirnya I started streaming kan. Itu di mana? Twitch berarti? Enggak, waktu itu di YouTube. Di YouTube sama di TikTok waktu itu belum bisa. Jadi masih di YouTube doang. Terus alhamdulillah balik modal. Jadi aku upgrade PC-nya. Aku upgrade gear-nya, terus aku mulai ngonten di TikTok, terus ternyata beberapa konten blow up. Terus direkrut sama e-sport sebelum Phoenix. Oke, berarti ini dapat duitnya juga ibaratnya dapat saweran atau stiker gitu ya? Iya, dari Saweria. Terus. Nah, lo akhirnya dari situ lo masuk ke satu e-sport ini, namanya apa tadi? OP e-sport sih sebelumnya. OP e-sport. OP e-sport tapi spesialisasinya emang Valorant. Enggak, waktu itu dia emang untuk e-sport dan entertainment, dan aku masuk di sana ke bagian entertainmentnya as talent. Gimana pengalamannya di sana kalau berkenan buat sharing?
It boosted my confidence banget sih, karena kan aku jadi ketemu creator-creator lain yang ternyata kayak nggak semua orang tuh malu-malu bikin TikTok gitu, nggak semua orang tuh yang kayak ngelihat orang TikTokan tuh cringe gitu, dan itu disupport banget dari segi konten, bikin konsep, terus kita tuh setiap minggu ada konten bareng di kantor gitu, jadi kayak it boosted my confidence, nambah experience gitu lah ibaratnya. Dari situ, oke. Iya, Dari dari OP itu di OP berapa lama? Di OP berapa lama ya? Almost a year. Oke, setahun lumayan lama lah. Terus dari OP kemana lagi lanjutannya? Abis itu aku join agency aja di situ, belum dilirik sama e-sport lagi. And then gara-gara aku main Valo terus, udah 2 tahun 3 tahun kan, aku tuh selalu diajakin sama teman-teman aku, udahlah GoPro aja gitu, cobain, lo bisa kok main, lo jago kok gitu-gitu. Tapi gue tuh gak pernah mau. I never wanted that. Kenapa? Kenapa gak mau? Because I always thought of myself as a content creator. Okay, it's two different things lah ya. Yeah, it's two different things. Like I never seen myself as a professional player before, right? Abis itu pas kemarin ada event Valorant Challengers, teman aku ngajakin lagi nge-team, kayak she persuaded me so much, terus kayak bilang, ya udahlah for fun aja, cobalah gitu. Kita ikut satu turnamen, ada waktu itu Big Battle of Angels kalau nggak salah namanya. Terus aku kayak, okay, let's try for the experience gitu. I got motivated, right? Terus tiba-tiba disponsorin lah sama e-sport, which is where I am right now, di Phoenix gitu. Awalnya cuman iseng-iseng doang, kok jadi serius gitu. Kayak tiba-tiba udah dikasih jersey, tiba-tiba diurus, di manage, jadi latihan terus, practice terus. And I thought, ternyata bisa-bisa aja ya aku gitu, kayak competing in the pro scene. Kayak yaudah deh coba deh lanjutin, siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu gitu sih. Dan berjalan sampai sekarang lah ya? Iya, berjalan. Tapi enjoy sampai saat ini? Enjoy. Bahagia? Of course. Karena kan bicara mengenai bermain game kan banyak orang bermain game buat senang-senang. Ini gue dapat kutipannya dari Winda Bersudara kan. Gue main game sekarang buat kerja, udah gak bersenang-senang. Tapi lo tetap bersenang-senang kah pas main gamenya? Alhamdulillah masih senang-senang sih. Cause it's the game I like, right? Ya, jadi kayak, lu suka juga sama game ya. Tapi berarti sistem lo di pro ini lu nggak sampai karantina ya? Lu bisa pulang pergi? Enggak, bisa pulang pergi. Kayak it's still a small community, right? Belum yang kayak e-sport besar gitu. Mungkin kalau e-sport besar ya harus latihan hari-hari kan. Tapi kalau ini enggak kok. Maksudnya ada sampai karantina dan nginep? Iya, emang. Ya bahkan gue punya temen yang kemarin gue undang juga. Dia tuh sampai udah nikah tapi belum tinggal bareng sama istrinya. Iya, karena tinggal di GH ya. Iya, tinggal di GH kayak wah sampai segitunya ternyata ya. Dan industrinya memang sepesat itu gitu loh. Nah ini agak nyambung nih. Lanjut lagi juga ke pertanyaan selanjutnya adalah gue yakin lo sebagai wanita juga. Gue ngerasa amazed dan juga lo keren dengan apapun journey lo. Di umur yang 24, masih 24 kan? Iya, masih 24 juga. Udah banyak yang lo lakuin. Tapi gue yakin lo pasti ada semacam kayak dorongan maupun juga karena melihat sekitar juga. Kenapa sih lo ngelakuin semua hal itu? I mean, what's your big why? Karena nggak semua orang kuat ada di industri entertainment. Plus ini entertainment plus e-sport yang dimana pace-nya tuh kenceng banget kok. Lo mau untuk mengambil that step gitu. Around like 2 years ago, I quit my full-time job, right? Oke, sampai segitunya? Yeah, to focus on content creating and being in the gaming industry, di industri entertainment lah, to see if it works out. Selama 2 tahun itu, ya it worked out, cuman kayak aku ngerasa udah alhamdulillah bisa bagi waktu gitu. I wanted to increase my experience dan kayak coba full time lagi deh gitu. Dan kebetulan sebelum VCL, Valorant Challengers kemarin, I got offered right in the company that I am right now. Itu pun aku masih mikir kayak, aduh ambil gak ya, and then suddenly there was this one person who motivated me so much, yang hari-hari dia semangatin aku, hari-hari dia yakinin aku, dan aku ngeliat dia tuh keren banget sih. Like in my eyes, he's able to work really hard to achieve what he has right now. Dan di situ he inspired me, dan di situ aku ngerasa kayak, gue bisa deh kayaknya nih work full time tanpa gue harus sacrifice konten gaming gue atau misalkan konten beauty and lifestyle gue. Di situ gue ngerasa, okay, I'm gonna try to become semuanya lah gitu. Selagi gue masih muda dan gue masih bisa, I want to try to jadi semuanya, dan ya udah sekarang lagi jalanin kayak gitu. Oke. Alasan sederhana tapi fondasinya kuat ya, thanks to siapapun yang nemenin lo itu ya. Karena memang mau bagaimanapun sekuat apapun kita tuh, mungkin lagi selama apapun kita, kalau ada teman atau orang yang kita percaya nemani, itu bakal boosting banget sih memang. Karena kita nggak bisa ngelakuin sendiri kan. Because I'm very competitive, right? Jadi ngeliatnya kayak dia aja bisa, masa gue enggak ambis gitu. Banget ya, Bun. Kayak dia aja bisa, masa gue enggak gitu. Gue harus bisa juga gitu. Kompetitif banget. Zodiak lo apa sih emang? Tebak dong. Leo?
Taurus. Oh, Taurus. Stubborn. Yes, you're stubborn as fuck. Iya, stubborn. Like, Yeah. oke, aku harus bisa. Taurus, ya, my father, my business partner, Taurus. Jadi, Oh iya, Taurus semua tahu lah ya. iya, dan gue sempat sama beberapa wanita di Taurus juga, jadi kayak jadi ya gak heran lo bisa ada di titik sekarang kok, dan lo ada di arah yang benar lah, soalnya kan ada juga yang gak benar, jadi kan kayak chaotic agak sedikit ngomongin zodiak. Tapi lanjut lagi juga, gue yakin lo adalah orang yang cukup perhatian attention to detail. Dari tadi gue ngobrol sama lo sangat memperhatikan hal kecil dan hal detail. Nah sekarang ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa permasalahan yang lagi lo alamin belakangan atau lo lihat sekitar? Permasalahan. Mau itu dari perspektif lo sebagai figur e-sport maupun juga lo sebagai personal. Apa permasalahan yang dialami belakangan ini atau lo lihat sekitar lah? Time management sih, because it looks like I have all my shit together, tapi sebenarnya enggak. Ada beberapa yang keteter juga, kayak few of my jobs aku ngaretin gitu, misalkan yang harus ada deadline itu kapan, kadang aku mundurin gitu, because ya to be really honest, kayak aku masih semuanya sendiri kan, even ngedit konten kalau misalkan aku nggak ada my helper, aku tetap ngelakuin itu sendiri gitu. Shooting juga kadang juga masih sendiri gitu kan. Terus yeah, sometimes struggling with time management and how I deal with it. Jadinya yang aku sacrifice adalah jam tidur sih. Oke. Jam tidur. Kayak I think yesterday I texted you juga pagi-pagi kan ya? Iya. Iya itu tuh I wasn't finished with my job yet. Jadi kayak I texted you when I was finished gitu. Jadi kayak ya gitu. Itu aja sih the struggle. Kebayang. Dan ya maksudnya the struggle is happy problems gitu loh. It is happy problems, right? Iya Maksudnya sih. lebih kayak capek but it's okay. Yeah, I mean happy problemsnya ini adalah suatu hal yang ngebuat lo jadi ada self development and growth, bukan suatu hal yang kayaknya malah draining lah karena romansa. But it's bad lah, your health kan juga penting kan. Make sense. Ya kan kalau kata dokter Tirta begadang sangat berbahaya. Iya makanya, tapi gimana? Mau nggak mau. Iya. Karena I mean ya mungkin di usianya lu yang dimana lu apalagi udah merasa, apalagi ada di sekitar lu juga, gue mau pengen menggapai mimpi gue sekarang harus effortful dulu. Yang dimana pada saat gue udah effortful banget, ada di titik gue udah ngelakuin apapun nanti jadi effortless. Kan untuk menggapai effortless itu kita harus effortful dulu kan. Dan itu yang lagi lo lakuin sekarang ya sebenarnya gak masalah aja. Tapi walaupun lu padat banget, lu tetap sempetin waktu buat olahraga kan? Iya, I go gym. Okay. Itu pun kayak mepet banget, like kebetulan waktu itu syutingnya lagi di apartemen, terus kayak di situ ada tempat nge-gymnya, yaudah aku sekalian nge-gym di situ sama itu juga sama teman kantor. Jadi kayak ya udah sempetin lah gitu. Okay, tapi lu adalah orang yang lumayan deket sama teman kantor, teman pria, maksudnya iya. maksudnya lu adalah orang yang butuh a company with someone gitu loh. Yes, I'm that type of person. Iya, mau bagaimanapun maksudnya ya lu tetap butuh seorang yang kayak mau itu cuma support secara moral atau secara kehadiran, lu butuh ada seorang yang dampingin lu minimal satu lah. Itu ngaruh banget sih. Iya, itu ngaruh banget ya. Itu ngaruh banget. Itu maksudnya your journey itu lu menyadari bahwa kayak journey dan perjalanan lu nggak sendiri bareng Iya, sama orang. there's always someone yang ngebuka jalan, yang motivate me, yang support me. Alhamdulillah aku bersyukur aku selalu ada orang kayak gitu sih. Dan maksudnya nggak dipungkiri juga, lo berkarir sebagai content creator, lo berkarir di e-sport, semua itu terbantu kan sama orang-orang yang lo kenal juga, which itu it really helps dari your friends or in your network. Karena gue dapat beberapa insight di industri e-sport, kalau lo nggak punya kenalan orang dalam itu agak susah, bener Iya nggak? sih, bener sih. Oke, dan I mean, gue senang lo, you are very straightforward, you know what you're doing, you know your purpose juga, which is great. Please, gue cuma pengen bantu ingetin adalah jangan lupa terima kasih ke diri lo dan apresiasi diri lo sendiri sih. I mean, banyak orang yang pada saat ditanyakan kayak, oh siapa yang pengen lo bahagiin, siapa yang pengen lo banggain. Mereka selalu memilih orang lain tapi lupa memilih diri sendiri kan. I mean ya, sebagai sama manusia saling mengingatkan aja kan. Dan nyambung lagi juga sih, pasti ada alasan kenapa lo bisa jadi di titik yang sekarang. I mean, you are way beyond dari orang-orang di seumuran lo. You are way beyond dari Gen Z pada umumnya lah. Amin. Maksudnya dari pandangan gue. I mean, tapi ini menurut gue nyambung ke bagaimana di masa lalu lo. Karena berpengaruh banget lo yang sekarang secara personal maupun juga lo yang dari segi ada di industri e-sport sekarang. Karena sebagai contoh, gue punya kawan gitu, di masa lalunya dia tuh sangat suka banget sama di masa kecil kayak pokoknya dia blindly percaya sama industrinya, industri e-sport. Maupun kayak waktu itu belum jelas, tapi kayak yaudah dia selalu menanamkan hal tersebut dari dia kecil. Maupun juga keluarga juga menanamkan itu ke dia. Udah lo percaya apapun, mimpi-mimpi lo kejar aja gitu loh. Sangat dukung banget. Terus ada lagi gue punya teman cerita, dia sangat suka banget main game PS, lebih tepatnya game PS bola. Tapi dia boleh main cuma hari Sabtu Minggu doang. Cuma boleh main dari Sabtu Minggu.
Gak boleh di hari lain, tapi sekiranya waktu itu dia sempat colongan main di hari biasa, pas lagi gak ada orang tuanya, tiba-tiba bokapnya tiba-tiba datang. Bokapnya tiba-tiba datang, ketahuan PS-nya sampai dibanting, dan itu bikin dia trauma, sampai bikin dia trauma ya, dimana kayak dia sekarang umur udah 30-an, salah satu sportcaster terbesar di Indonesia juga. Oh wow. Lebih ke sepak bola, tapi dia pas kemarin pandemi mau beli PS aja masih tetap izin sama orang tuanya karena hal tersebut. Berarti kan bagaimana masa kecil kita itu berpengaruh banget sama bagaimana kita sekarang. Jadi pertanyaan adalah bagaimana masa kecilmu dahulu, Naila? Masa kecilku, I don't really know where to start. But as a kid, I've always loved playing games, right? Kayak aku juga lebih suka yang kayak outdoor activity, yang kayak misalkan sepedahan atau kayak berenang kayak gitu-gitu. Aku dari kecil lebih suka yang sporty lah gitu. Back in junior high, pas SMP dulu, I wasn't this confident. Bahkan to talk to like strangers or like other people aja tuh aku tuh yang nervous. Aku nggak bisa lah gitu, kayak I can't gitu. Terus pas SMA, my mom placed me in a modeling school. Gitu, itu kayak macam after school activity gitu. And di sana tuh aku belajar public speaking, aku belajar poses, kayak how to pose in front of the camera, table manners. I learned how to do makeup, dan ternyata gue bisa ternyata jadi cewek yang kayak gitu. And turns out awalnya sih aku yang kayak apaan sih, nggak mau gitu. Tapi turns out I enjoyed it. I even kayak naik ke level advance-nya pas itu, and that's where I learn how untuk presentasi, how to talk to other people, and di situ sih mulai untuk gain confidence-nya. And I'm very grateful that meskipun aku di keluarga tuh beda sendiri, aku doang yang terjun di dunia content creating, and sometimes it's kind of a pressure because I'm the eldest daughter, also the eldest cucu paling tua. And I have my younger sister and my younger cousins, and I want them to look up to me, right? I hope I can give a positive impact ke mereka gitu. I hope they can look up to me. It's a bit of a pressure, tapi I'm glad keluarga aku selalu dukung what I do for a living sih. Mereka bisa terima kayak aku ya di industri ini gitu. Jadi contoh ada di dunia entertainment dan juga satu-satunya, dan ya berarti bisa dibilang ya masa kecilmu dahulu you have a healthy family, you have this keluarga yang sportif, dan juga ekosistemnya juga ya benar, baik dan pantas lah bisa dibilang, karena itu berpengaruh banget. You have that kind of privilege and you use it. Yeah, sih. And you have the choice and you take the choice, right? Which is amazing gitu kan. Karena hal tersebut ya maksudnya with all due respect, dengan lo apapun yang lo lakuin sekarang, lo gak perlu mikirin lagi bagaimana pendidikan lo gak perlu mikirin lagi bagaimana financial, karena all that kind of things sudah aman. Tapi bagusnya lo memilih untuk memanfaatkan itu dengan benar baik dan pantas, dan menjalankan amanah itu, which is keren. Despite memang lo berbeda dari yang lain dari segi pilihan karir lo, tapi ya menurut gue banyak sih, menurut gue secara pribadi, Uncle G, banyak anak-anak di luar sana banyak anak-anak di luar sana bisa dapat inspirasi atau sebuah contoh dari lo sih, di mana lo dapat kesempatan, privilege-nya, lo benar-benar memanfaatkan itu dengan benar-benar optimal gitu, which is awesome sih. Salut. Ya kurang lebih bagian masa kecil lo gitulah ya. Ya dimana kayak akhirnya ya yang awalnya nggak pede jadi pede, akhirnya lo mengambil sebuah langkah lo mengambil langkah-langkah lo untuk plan-plan dan rencana-rencana lo jadi lebih berani dan jelas gitu, dan straight to the point, which is mantap gitu. Nice. Nah sekarang lebih kayak breaking, tadi kan lebih ngomongin hal yang lumayan berat ya. Ya berat lah. Ini harus seru sekarang. Pastinya lo main game tentunya. Game apa sih yang lo mainin sekarang? I play Valorant, FPS game. Yeah, I only play Valorant. Only Valorant lah. Oke, lo main game, lo main Valorant lah. Ya misalnya itu pertanyaannya mungkin kalau yang udah kenal Nela udah tahu lah. Tapi nickname e-sport lo apa? Nela aja udah? This is Nela. This is Nela? Yeah, this is Nela. Masih pakai nama asli lah ya? Nama asliku Naila sih, tapi kayak people in the Valorant community kayaknya lebih mudah untuk mereka manggil aku Nela, so yaudah I address myself as what they call me gitu sih. Oke. Berhubung lu bermain game dari lama juga, walaupun awalnya dari sukanya game sports yang outdoor, sekarang lebih arahnya lebih ke yang online, Valorant dan FPS. Which, tapi sebelum gunanya itu, gue kepo deh, kenapa sih sekarang orang-orang yang gue temu di sport, apalagi cowok, mereka tuh nggak condong game FPS. Malah sebaliknya kalau gue pas ketemu cewek, dia into banget ke FPS. Apa sih yang
Kenapa bisa kayak gitu ya? Sebenarnya nggak juga sih, maksudnya banyak juga cowok yang main FPS. Apalagi Valorant sekarang lagi naik banget kan. There are like lots of new teams rising up, banyak banget nama-nama baru yang baru kedengeran. So menurut aku either mobile or PC game sama aja sih peminatnya kalau sekarang. Kalau aku yang ngeliatnya, that's my personal opinion. Aku nggak tahu datanya, but like that's how I see it gitu. Sama aja sih. Oke. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi intermezzo aja kayaknya soalnya. Berhubung tadi lo main game dari kecil juga dan lama, gue kepo deh. Bagaimana sih bermain game ini tuh ikut menyelesaikan masalah lo? Maupun juga peran game dalam masa kecil lo lah. Karena sebagai contohnya, gue kasih contoh biar lebih kebayang misalnya. Oh ternyata gara-gara dia suka main game RPG dan juga storytelling pada saat dia ada di dunia bisnis, dia terbiasa untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. So, aku selalu nganggap Valorant is my safe place sih. Kayak aku kan udah main dari zaman pandemi kuliah kemarin gitu. Like kalau udah capek abis kuliah, abis ujian atau apa, malamnya aku Valo, aku streaming. It wasn't for the money, it was just for me to be with my friends and to have fun. Aku nemu sebuah pelarian yang dimana aku tuh nggak harus keluar rumah gitu. I met lots of Discord friends, terus kayak emang mainnya happy-happy aja. It wasn't that competitive back then gitu. Terus even sekarang, although kayak aku mencoba untuk masuk ke ya industri yang lebih pro, lebih profesional, tapi aku tetap maunya mindsetnya tuh kayak I'm doing this to have fun gitu, nggak purely untuk kerjaan, karena Valorant has always been my safe place. I don't want that to change, karena kalau udah ngelihat Valo sebagai sesuatu yang aku terpaksa ngelakuinnya, aku mau lari kemana gitu. Jadi gitu. Oke, itu lebih ke bagaimana dia ikut menyelesaikan masalah lo. Tapi kalau dalam perannya pas lo kecil maupun sekarang, kurang lebih itu juga perannya? Itu juga sih. Itu udah, oke. Perannya seperti itu dan juga hal tersebut ikut menyelesaikan masalah, jadi ya jadi safe place. Iya. Karena kayak lega gitu. Setuju. Karena pas gue pandemi, Naila sedikit cerita, gue sebelumnya belum pernah main PUBG, tapi pas COVID gue akhirnya main PUBG. Seru banget kan? Pertama seru banget, kedua gue main sucks banget, gue cacat banget. Tapi gue bel-belain main sampai pagi atau bahkan sampai ketemu matahari lagi atau pas sampai sahur cuma biar bisa ngobrol sama temen gue. This is our way to connect and waras gitu loh. Dan itu selalu ada di core memory-nya kita sih. Bener. Bahwa kayak we do this yang sebenarnya kita bukan kita banget, tapi yang penting ya udahlah kita bisa ngobrol. Soalnya pas pandemi everyone was at home, jadi lebih banyak kan orang yang main game, orang yang nonton stream juga lebih banyak kan. Aku inget banget kayak pas waktu itu pandemi, habis itu kan puasa kan, bulan puasa. So we would like play game dari selesai taraweh, terus abis itu kita sahur. Kita main sampai sahur itu, aku waktu subaton sampai sahur, terus abis sahur kita main lagi, terus baru tidur kayak jam 6, jam 7 itu seru-seru banget bangun sih. Sore. Iya bangun sore, itu seru banget. Terus seru banget. Tinggal berapa jam terus udah tinggal buka puasa. Iya, seru banget. Oke. Nah, Nay, tadi udah seru dan juga menarik terkait perjalanan lo di dunia e-sport. Nah, berhubung tadi lo mentioning lo ada di industri beauty juga, lo bahkan mewakili salah satu brand dan lo pribadi juga ikut menyuarakan terkait beauty juga. Ya buat pengen tahu dong sebenarnya kenapa sih lo ada di industri juga, karena gue pun juga lagi naikin tentang konten man beauty lah. Tapi concern gue adalah, gue pengen bikin konten man beauty deh, biar karena gue nggak boti, gue straight, gue pengen marketnya juga cowok-cowok biasa juga. Karena dengan segala hormat, ada konten-konten man beauty yang udah dimainin sama cowok, tapi dia boti marketnya cewek gitu. So how's your experience di industri beauty dan kenapa lo ada di industri ini sekarang gitu? So I started playing TikTok, making content on TikTok itu pas. Enggak, lo awal nggak gue yang gitu, iya awal gue gitu juga gitu. Starting pointnya di sana. Iya, starting pointnya di sana. Awalnya gue gitu juga, and then kayak pas zaman pandemi mulai masuk kan job-job endorsean, and then there was this one e-commerce yang nge-endorse aku, terus dia itu nge-categorize me as beauty and lifestyle. Dan semenjak itu I try to make my content more niche. Jadi udah nggak ada begini-begini lagi. Jadi tuh fokus untuk bikin a day in my life aja, terus review-review skincare, makeup. Awalnya cuma produk yang ada di rumah doang gitu. Terus lama-lama masuk job. Terus ada nih beberapa videos yang blow up. Terus ya udah akhirnya aku rutinin aja di konten yang itu. That's how it started sih. Yang penting, ya? Iya, yang penting mulai dulu gitu. Oke. Oh berarti lu awalnya ada pakai brand-brand yang lu punya aja. Terus I started with what I had. Dan dari segi konten berarti kurang lebih kalau beauty nge-review makeup sampai daily in my life aja udah. 3 itu aja terus. Iya gitu aja ulang-ulang terus. Yang penting niche, yang penting kayak konsisten, make it a bit different lah sometimes, kayak ya udah. Gitu sih awalnya. Awalnya seperti itu dan juga kenapanya juga jelas. Nah, tapi terkait insight yang treatment beauty bener gak sih Kak? Karena gue punya stigma adalah yang tadi gue bilang.
gue kenapa pengen banget naikin konten main beauty karena cowok straight masih belum banyak kalau menurut gue. Karena apalagi marketnya yang cowok, karena lebih banyak cowok yang boti dan marketnya juga cewek. Dan wah pas gue tahu transaksi affiliate-nya mereka bisa dapat bersih ratusan juta bahkan miliar, gila banget kan gitu. Tapi bener gak sih kalau dari itu insight gue, tapi kalau dari insight lu gimana? For me, I think because I've been in the beauty industry for quite a while, jadi aku udah More than 3 years? Ya, more than 3 years. Dari akhir kuliah tuh aku magang pun udah in the beauty industry. Jadi kayak di situ aku udah sering lah ngeliat cowok tuh skincarean, kayak even my own dad, dia skincarean gitu. Oh, jadi bokap lu? iya, bokap gue skincarean gitu. Ya mukanya juga ya mulus gitu ya, tapi ya mungkin emang keturunan sih, tapi nggak tahu. Ya dia skincarean, terus orang-orang sekitar aku skincarean, kayak my friends juga. Jadi kayak menurut aku cowok skincarean tuh udah normal aja sih. Kayak quite a lot of people udah skincarean menurut aku. Oke. Quite insight, nice. Poin lo tadi di sports juga udah dapet, di main beauty juga udah dapet. Nah sekarang nih menurut gue ini pertanyaan paling gong nih, Nay. Apa tuh? Kapan lo menyadari lo bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa, Nay? When I started my first full-time job sih, kayak apa ya, kalau dulu lulus kuliah waktu itu tuh mikirnya kayak, oh sekarang kalau misalkan udah dapet uang, I can't just use it to buy like luxurious stuff or like kayak things yang I want, tapi I need to start saving for a living gitu. I need to start having assets gitu, kayak belajar untuk kayak invest, habis itu kayak harus nabung untuk aku tuh pengen punya apa sih ke depannya, di situ sih, ya gitu. Oke. Ya karena lo mikir hidup ini nggak hanya buat untuk yang lo mau aja. Mungkin lo harus tetap memberi, bersedekah, maupun juga ya mimpi-mimpi lo juga. Jadi kayak itu yang ngebuat lo mencet juga kan. Ngebuat lo juga jadi nggak ada di selalu zona nyaman. Ada di momen kayak lo harus ada di zona yang gak nyaman lo. Oke. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir aja. Selanjutnya yang gue pengen tanya adalah, apa sih Nay sejauh ini dampak yang udah lo berikan ke sosial, Nay? Hopefully I can give a positive impact lah ya. Kalau my viewers, they address me as a very fun, playful, and cheerful person, especially on stream. Jadi kalau misalkan di stream tuh aku capek tuh, kadang my viewers tuh suka ngomong kayak, "Karena kenapa aku tumben gak semangat kok, gak apa gitu." I guess they know me as orang yang selalu kayak gini, yang selalu heboh, selalu cheerful gitu. Hopefully from my contents I can make them happy, aku bisa cheer them up or something, kayak yang penting give positive impact aja sih, kayak gitu. Oke. Be it dari beauty konten aku atau dari gaming konten aku. Walaupun tadi lo udah secara tidak langsung mention ini, tapi kenapa sih lo ngelakuin apapun yang lo lakuin sekarang dari segi lo pengen bikin positive impact? Kenapa lo pengen ngelakuin positive impact? Ada kalanya kayak ya lo gak perlu ngelakuin itu dan lo tetap bisa hidup juga dan sah-sah aja, tapi kenapa? For me, I am happy when I can make positive impact to other people sih. Kayak ngelihat mereka senang karena what I do, ya obviously akunya jadi senang juga, dan itu bikin lebih ada makna lah apa yang aku lakuin gitu sih. Oke. Lo pernah ngalamin titik terendah lo gak sih? Titik terendah, like my entire life atau cuman work journey? Your entire life. Tadi kan lebih ke gue seneng banget dari lo adalah gue sadari kenapa you have the militan komunitas atau fans lah. Karena yang ikut ngebedain lo adalah cara lo menyampaikan sesuatu. Intonasi lo tuh play big role dalam karir lo. Intonasi lo tuh is very playful, cheerful, and positive itu. Tapi lo pernah gak sih ngalamin titik terendah maupun patah hati? Enggak sih, enggak berhubungan dengan patah hati. Titik terendah, I would say it was during junior high, before I became like this. Apa ya? Kayak di situ I wasn't confident at all, kayak ya itu titik terendah sih. Makanya pas SMP deh gitu. Oke. 3 key points buat percaya diri dari versi lo apa? 3 poin yang bisa ngebantu orang jadi dari yang belum percaya diri jadi percaya diri gitu. Believe in yourself more. Kayak pertama, don't care about what people say, kedua, because every time you hear what other people say, kayak lo gak bakal maju gitu. Kalau misalkan dulu aku dengerin kata-kata orang untuk kayak, ngapain sih konten gitu-gitu, ngapain sih join misalkan e-sport ini, ngapain sih lo ngelakuin ini, kayak alay atau apa gitu, don't listen to them. Kalau lo pede ngelakuin itu, kalau you enjoy doing it, just keep doing it. Because nanti ujung-ujungnya lo bakal lihat hasilnya sendiri, kayak gitu sih. Kayak maybe one of my biggest regrets adalah pas junior high, I listen to a lot of other people, and I didn't do what I like gitu. But when I started doing the things I like and I started being more confident about myself, it led me to where I am today, and I'm very grateful. Ternyata di luar mereka itu banyak orang lain yang bisa nge-support aku, and ya ada buat aku gitu sih. I'm grateful for that. Oke. Gitu sih. Oke.
Seru, naik. Ya, seru banget. Ini udah mulai kelar juga. Paling dari gue adalah, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen lo sampaikan ke para teman-teman yang nonton, maupun juga fans-fans lo, apapun itu pesan-pesan maupun motivasi lah gitu lah. For my friends and family, thank you so much for always supporting me till where I am today. Gitu. Although kayak there are lots of other big content creators also, but I'm trying my best untuk selalu give positive impact for you guys, be it dari content beauty or content gaming aku. Semoga kalian bisa terus support aku, support Phoenix Esports juga. We're a growing community and I'm very thankful for all of you. Misalkan mau maju and stuff tapi you guys gak yakin sama diri kalian sendiri, find someone who can be an inspiration for you sih. Cause that worked for me. Kayak I was really inspired, really motivated, and aku bisa alhamdulillah berusaha untuk ngelakuin semuanya because I had a really good source of inspiration. Jadi kita. Oke, tapi emang bener sih, punya inspirasi itu penting. Iya, itu penting. Akhirnya lu jadi look up tuh dan belajar bareng, apalagi bisa jadi mentor. Wah, itu luar biasa karena itu lumayan ngebantu boost my career as well gitu ya. Menarik, itu yang lo lakuin juga. Oke. Nah, berhubung udah kelar, dari tadi kan kita ngobrol lebih dari 30 menit ya. Oh iya. Udah gak kerasa lebih dari 30 menit dan kita dari tadi juga duduk di kursi gamingnya Timeless Star, my collaborator. Please kasih review jujur, apalagi lo sering duduk di kursi gaming. Menurut lo kursi gaming ini gimana? Ini nyaman sih kalau yang aku punya di rumah, dia tuh ininya nggak sesoft yang ini. Jadi for me udah 30 menit di sini nggak kerasa capek atau pegel-pegel sama sekali sih. Lo merasa back support? Iya, back supportnya enak. Iya, back supportnya nyaman, terus ini luas gitu sih. Kayak dipeluk gak sih? Kayak ya gitu bisa dibilang gitu. Kayak dipeluk lah. Oke. Nah, gue pribadi sama teman-teman dari Timeless Star mau ikut ucapin apresiasi banget dan terima kasih banyak udah luangin waktu. Paling sebagai kenang-kenangan kita pengen ngasih t-shirt dari Timeless Star. Dilihat dulu t-shirtnya. Unboxing nih. Unboxing mau gue dilihat dulu t-shirtnya dan desainnya suka atau enggak. Red or meow. It says red or meow. Iya lagi. Sembari lu lihat desainnya, gue pengen ucapin terima kasih banyak buat Starship Studio, headquarter dari Timeless Star, dan buat teman-teman yang FOMO nih, teman-teman e-sport aja udah ikut nyobain bagaimana kursi gamingnya Timeless Star. Lo bisa datang langsung ke Fatmawati. Dan kalau ternyata mau langsung pengen punya, sabi banget dan langsung pengen ada di rumah. Langsung aja klik video, itu ada kode voucher khusus buat kalian. Langsung aja check out, oke? All done? You like the design? The design is so cute. The size? Red or meow. Let's go. So cute. Hopefully you like the design, sizingnya juga ala Gen Z, oversize gitu. It's cute. Ya, sudah kelar. Kita penutupan. Gue Uncle G. This is Nella. See ya. See you.